Bersyukur karena Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya PW yang luar biasa melayani kita. Semua diberkati. Siapa yang diberkati? Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, saya percaya semua yang onsite, online diberkati oleh Tuhan. Lah, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Semua diberkati. Tadi juga siapa yang diberkati? Melalui anak yang memuji, menyanyi, siapa yang diberkati? Beri tepuk tangan yang meriah. Itu adalah anak-anak saudara dari Alnof dan Syuli saudara. Mereka ya memenangkan berbagai macam juara. Bisa ke sini sebentar ya Alnof sama Syuli ya. Ya sini sebentar, tidak apa-apa, sini sebentar. Menangkan apa saja ya supaya kita kenal. Jemaat kita sedang dibawa terbang tinggi saudara. Ya cerita sedikit ya supaya kita bisa ngerti, supaya bisa kenal bahwa Tuhan itu membawa kita terus naik bukan turun. Tepuk tangan yang meriah. Shalom semuanya. Perkenalkan saya Alnof Wibowo dan istri saya Yuliawati Kurniadi. Terima kasih Pak Ubaja untuk kesempatannya. Jadi ceritanya enggak tahu dari mana, cuman anak saya yang besar itu baru dari kecil memang sudah latihan drum dari usia 3 tahun. Latihan drum sampai sekarang tadi perform. Kalau yang piano itu baru di masa pandemi. Jadi pandemi ketika beliau tertarik untuk piano Pak. Baru belajar 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi berapa kali kompetisi dia selalu dapat juara. Jadi terakhir ada di Jakarta kemarin. Dan sebelumnya di Surabaya 2 kali dia dapat first winner. Dan nanti nanti di Desember Pak nanti akan mewakili Indonesia untuk di Bangkok. Yang perempuan juga itu yang besar baru kelas 6 SD, tapi yang nomor 2 kelas 1 SD. Yang kelas 1 juga suka main musik, ya, terutama vokal Pak. Jadi kalau piano juga sempat beberapa kali juga sempat ikut dan nanti juga akan ikut ke Bangkok gitu. Itu kurang lebih. Ya beri tepuk tangan, terima kasih. Syuli mau nambahin? Ya sekali lagi beri tepuk tangan saudara. Tapi kita bersyukur saudara, dulu saya kenal itu karena pernah lihat anaknya itu main drum bagus sekali saudara. Maka saya tertarik untuk bisa coba dipersembahkan di ibadah. Dan saudara bisa lihat baru SD loh saudara, betul enggak? Sudah dipakai Tuhan menjadi juara ya di Indonesia. Lalu sampai di luar negeri. Tadi yang di situ itu di Malaysia. Ini nanti Desember di Bangkok dan terus. Dan saya kaget tadi dikatakan justru saat Covid lah di Roma saudara. Dia terus tertarik piano tadi bilang betul ya belajar. Sekalipun ada Covid, kesempatan untuk membumbung tinggi. Sekalipun ada badai, terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Saja saudara bisa tangkap Tuhan kita Tuhan yang hebat. Yang membuat kita merubah masalah menjadi mahkota. Aniaya menjadi anugerah saudara. Badai justru membuat terbang tinggi. Jadi jangan takut dengan krisis. Krisis akan membuat Kristus mengurapi, berkarya, memberkati. Luar biasa sekali saudara. Dunia dalam gelap, tapi terang Tuhan turun atas kita. Amin saudara. Semua kekeringan Tuhan berkati supaya kita jadi berkat. Gelap kita diterangi supaya jadi terang. Tepuk tangannya lebih meriah. Saja saudara tangkap Tuhan punya sesuatu yang melampaui keadaan. Jangan hidup hanya karena keadaan saja. Justru keadaan tidak baik, Tuhan pakai kita jadi berkat untuk keadaan yang tidak baik saudara. Nah saya ingin cerita sedikit ya kegiatan minggu ini saudara melayani di KA Klaten. Dan saya melayani di beberapa cabang kita atau gereja lokal kita. Saya lihat Tuhan berkarya semua luar biasa. Di KA Klaten bahkan saya
Waktu persiapan langsung dapat rema. Karena mereka itu punya visi gereja yang terbesar di Klaten katanya gitu saudara. Tapi saya dapat terima ada beberapa poin yang mereka harus tangkap dan mereka lakukan. Kalau mereka tangkap, mereka lakukan, pasti Tuhan akan menggenapinya. Pasti Tuhan akan menggenapinya. Dan saya bersyukur mereka tangkap semua. Lalu saya minta istri saya mengurapi mereka, saudara. Dan saya percaya sedang terjadi ya kegerakan yang dahsyat luar biasa. Yang berikutnya saudara, saya datang ada jemaat yang kebakaran. Karena saudara lihat di sebelah sana, saudara, sampai rumahnya nggak bisa tempat tinggal lagi, terpaksa tidur di rumah teman saudara. Saya datang, saya lihat ya sedikit seperti saja. Lalu saya perintahkan ini Iwan yang sering kami bangun untuk mulai merenovasi ya tempatnya. Karena memang gak bisa tidur sungguh-sungguh saudara. Saya bersyukur Jumat kemarin sudah dipakai komsel. Saya dengar seperti itu saudara. Luar biasa. Kemarin juga saya dengar lagi ada angin besar puting beliau. Ada yang rumahnya rusak juga saudara. Tapi sekali lagi Tuhan adalah jawaban bagi setiap kita. Lalu kemarin pagi saya ngikuti ini saudara, pembagian sembako untuk janda-janda. Tapi yang kaget ternyata bukan hanya janda, duda-duda juga saudara. Ternyata saudara. Ya kita lihat videonya sedikit saja sebentar. Silakan ditayangkan videonya. Jangan takut, tidak sendirian. Tuhan bersama Tuhan. Amin. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Jadi jangan kesepian, jangan melongso. Ya, ada Tuhan dalam hati. Ada Tuhan yang mencintai. Ya, ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Banyak bersekutu, mengucap syukur pada Tuhan. Ya, nanti hidupmu bahagia. Sangat membantu saya karena membantu untuk biaya itu berkurang. Manfaatnya nih buat bisa bantu keluarga saya untuk makan anak cucu. Iya kan, berkat Tuhan tidak saya sia-siakan karena Pak Ubaja luar biasa di gereja LSAD ini penuh berkatnya. Saya juga semangat. Iya, biarpun sangat membantu luar biasa. Sangat sekali, sangat membantu sekali. Dapat ini rasanya pintu berkat dibuka. Terima kasih untuk keluarga Allah peduli. Terima kasih keluarga Allah peduli. Terima kasih keluarga Allah peduli. Saudara, saya baru saja selesai untuk membantu pembagian sembako untuk janda-janda, duda-duda, saudara. Nah, ini sudah berjalan puluhan tahun. Saya lihat mereka bersukacita, senang, diberkati. Tadi sempat saya pesan kepada semuanya, saudara, supaya mereka pakai waktu masa tuanya sebaik mungkin.
Tadi juga mereka menyanyi hidup adalah kesempatan. Lalu saudara, kesempatan lu apa? Berkarya untuk kerajaan Allah. Doakan banyak orang supaya dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan. Oh, sungguh-sungguh banyak bersaksi, saudara. Bahkan ajak banyak orang bisa datang kepada Tuhan sehingga mendapat pengampunan, keselamatan. Hidup yang jadi teladan juga bagi anak, menantu, cucu, bahkan sampai cicit, saudara. Saya percaya ya pelayan ini mendatangkan banyak berkat. Ya, saya juga tadi doakan diberkati semua orang yang sudah mendukung, yang sudah membantu pelayanan ini. Sehingga terus ya orang-orang tua kita pada masa tuanya diperhatikan, diberkati, mereka bahagia sesuai dengan rencana Tuhan. Karena mereka sudah berkarya ya sekian lama sampai tua. Dukung juga dalam doa saudara. Saudara terlibat juga bisa ikut masuk dalam pelayanan ini. Dan saya percaya pelayanan yang menyentuh disukai hatinya Tuhan. Ya, perhatikan janda-janda, duda-duda, apalagi yang sudah tua. Tuhan berkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya juga ajak saudara dimanapun berada jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan saudara, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja jadi berkat. Kalau kita tangkap panggilan itu, kita akan lihat kasih karunia Tuhan dilimpahkan luar biasa. Amin saudara. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah, ya panenmu sekarang. Artinya sekali lagi Tuhan sedang mempersiapkan supaya setiap kita bisa mengalami panen, yaitu hasil, ada berhasil, saudara. Kapan sekarang? Ini kairos, ini waktunya mengalami panen, saudara. Ya, mengalami keberhasilan, saudara. Bahkan sesi keempat ini, saudara, temanya terbang tinggi, saudara. Sehingga kita bisa makin naik, terbang tinggi. Tadi juga kita dengar kesaksian ya Arnold dan Julie, anaknya saudara lihat dibawa terbang tinggi, saudara. Sekalipun dalam keadaan COVID, justru kesempatan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Tuhan mau kita terbang tinggi. Tuhan mau kita, saudara semuanya, terbang tinggi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, saudara. Bahkan bukan hanya sekedar terbang, saudara. Terbang tinggi, saudara. Ada banyak yang bisa terbang, tapi terbangnya nggak terbang tinggi. Apa misalnya? Ayam, bebek, saudara bisa. Atau burung tapi dalam sangkar. Tapi beda. Kalau burung dilepas, Raja Wali lepas, dia akan terbang membumbung tinggi di angkasa, saudara. Ya itu yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, yang sedang Tuhan ajarkan, yang sedang Tuhan janjikan, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita berani menantikan penggenapan janji Tuhan. Ya dengan iman, dengan yakin, dengan percaya, tangkap sungguh-sungguh, mendapat kekuatan baru. Kita akan dapat kekuatan yang baru. Saudara akan dapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Maka seperti Raja Wali, tadi saya singgung berulang-ulang, saudara. Mestinya hukum gravitasi, kalau semua benda apapun ya jatuh. Tapi karena ada sayapnya, sayap Raja Wali yang dikembangkan, membuat ada hukum ya di udara, sehingga dia bisa tetap tidak jatuh, tetap terbang. Ada badai, terbangnya lebih tinggi lagi, saudara. Itu bicara tentang apa? Kekuatan dari Roh Allah, kekuatan dari Roh Kudus. Akan dapat kekuatan, saudara, sehingga terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Mereka berlari ya dan tidak menjadi lesu. Berlari terus maju, saudara, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, saudara. Saya percaya ini suatu yang luar biasa. Yang pasti beritanya hari ini adalah Tuhan ya rindu kita mengalami, saudara, panen itu sekarang dan mulai terbang tinggi, naik dan naik, saudara. Ulangan 28 ayat 12-13, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Bukan hanya biasa, yang apa, saudara? Melimpah. Ya ini langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Siapa yang tidak mau diberkati semua pekerjaannya, angkat tangan. Yang tidak mau, saudara.
Siapa yang mau diberkati semua usahanya, angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Berbahagia termasuk saudara yang sari utangnya oke gitu saudara, akan dibalik oleh Tuhan. Engkau tidak pinjam lagi, memberi pinjaman saudara. Itu satu yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan jadi kepala bukan ekor terus saudara. Kalau jadi ekor terus nanti disop buntut gitu saudara. Tidak ekor tapi kepala saudara. Engkau akan tetap naik bukan turun. Dikatakan apa? Tetap naik bukan turun. Bukan berarti nggak pernah turun saudara. Kalau kita lihat grafik kehidupan ada naik, tapi kadang-kadang ada turun sedikit. Tapi turunnya sedikit bukan untuk tergeletak, turun sedikit untuk jongkok, untuk meloncat lebih tinggi lagi. Kalau alami turun lagi sedikit, itu dia jongkok untuk meloncat lebih tinggi saudara. Sehingga terus saudara makin naik saudara. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau saudara berani terima firman Tuhan yang kau dengar hari ini, tangkap, percaya dengan iman, dan taati perintah Tuhan, taati pesan Tuhan, taati perintah Tuhan, engkau akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Terus naik bukan turun saudara. Kita bisa lihat ya banyak tokoh di Alkitab mengalami hal seperti itu saudara. Kita lihat Yosafat 2 Tawarikh 17 ayat 12. Yosafat makin lama makin lemah dan terbengkalai. Oh salah saudara. Yosafat makin lama makin apa? Makin kuat saudara. Menjadi luar biasa kuat. Makin lama makin kuat. Bukan hanya kuat loh, sampai orang berkata luar biasa kuatnya, luar biasa majunya, luar biasa karya Tuhan dalam hidupnya, luar biasa Tuhan itu mengangkatnya. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Jadi sekali lagi Tuhan membuat umatnya itu mengalami sesuatu supaya umat Tuhan jadi orang yang kuat. Anak-anak Tuhan saudara yang kuat. Jangan ada masalah sehingga sudah kelepek-kelepek bingung gitu saudara. Jadi kuat. Ada masalah tetap kuat. Ada tantangan tetap kuat. Ada badai tetap kuat saudara. Oh ada ejekan tetap kuat saudara. Jadi umat Tuhan yang kuat. Karena punya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Ishak, Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Bukan 100% loh saudara. 100% dengan 100 kali lipat itu beda. 1 kali lipat itu 100%. 100 kali lipat. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Kenapa dia bisa punya hasil 100 kali lipat saudara? Sebab ia diberkati Tuhan. Yang buat berhasil bukan karena saat itu tanahnya subur, bukan karena saat itu sedang ya musimnya bagus, saat itu sedang kemarau. Saudara, Ishak sudah pikir mau meninggalkan tempat itu karena kemarau, ya tanahnya nggak bisa ditaburin saudara. Tapi Tuhan berkata nggak perlu, nggak ke Mesir, sekalipun Mesir ada sungai Nil yang bisa sekitar tabur, tetap di sini. Karena aku mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tempat ini aku berikan kepada Abraham dan keturunannya, kepada Ishak. Tetap di sini, ya taburlah di sini. Aku akan berkati kau di sini. Dan waktu Ishak berani percaya, bukan hanya percaya, melakukan perintah Tuhan, dia mulai menabur, maka diberkati Tuhan. Maka hasilnya 100 kali lipat. Bukan karena keadaannya sedang baik, bukan karena tanahnya subur, bukan karena kepandaiannya Ishak. Ishak sudah mau pergi, Ishak sudah mau ke Mesir, tapi karena percaya pada Tuhan, tangkap janji Tuhan, taati janji Tuhan, lakukan janji Tuhan, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan membuat dia berhasil. Betul? Betul saudara? Bukan karena dia pandai, bukan karena wah strateginya hebat, bukan karena tanahnya baik, bukan karena keadaan baik, tapi karena dia dengar janji, dia percaya janji, dia lakukan taati perintah Tuhan, dia mengalami 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang tidak mau kaya?
lebih kaya, sangat kaya. Siapa yang nggak mau? Nanti tidak orang berkata itu mau tahu duitan loh, itu duniawi. Siapa yang mau ngalami seperti Isa? Yang mau, yang nggak mau jangan angkat. Siapa yang ingin mau ngalami seperti Isa, diberkati dan jadi berkat seperti Abraham, keturunan Abraham, angkat tangan dan katakan, Tuhan aku mau. Aku percaya dengan firman-Mu. Aku juga seperti Isa, keturunan Abraham, diberkati untuk jadi berkat. Aku mau jadi berkat. Aku percaya Engkau berkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lihat Daud 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama makin kecil kekuasaan Daud. Oh salah lagi. Lalu makin lama makin apa? Besarlah kekuasaan Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam apa? Menyertai. Mencari. Saudara lihat ya. Semua yang kita lihat bukan karena kepandaian kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan menyertai, tapi karena Tuhan memberkati, karena Tuhan yang membuatnya mengalami kasih karunia luar biasa. Dunia memang dalam gelap, tapi Tuhan menerangi umatnya. Tuhan pakai umatnya jadi terang. Dunia memang krisis, saudara, tapi sekali lagi itulah Tuhan. Saya waktu persiapan tadi itu saya dapatkan satu pengertian dari Tuhan. Saat ini saatnya Tuhan mengadakan perbedaan. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan mengadakan perbedaan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, Keluaran 8 ayat 22-23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen. Tanah Gosyen dikecualikan, di mana umatku tinggal, tempat umatku tinggal dikecualikan untuk diterangi, untuk diberkati, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat kutuk saat itu, saudara. Ya, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saat itu di Mesir, saudara, Tuhan perbedakan, yang lain kena tulak semua, saudara. Tapi tanah Gosyen tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penjagaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan banyak sekali tadi kisah-kisah. Sekarang Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah padanya. Akhir zaman, saudara, ini wahyu akhir zaman. Tuhan mengadakan perbedaan. Yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak akan diadakan perbedaan. Kamu akan melihat perbedaan kembali. Dulu sudah sering dilakukan, akhir zaman kita akan melihat perbedaan. Maka saya ajak saudara berani percaya. Kita itu anak-anak rohani, harus bisa melihat dengan mata roh, bukan hanya mata lahiriah saja. Ya, lahiriah semua tidak baik. Dunia makin lama bukan makin baik, makin tidak baik. Tapi Tuhan berkata, yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang gelap makin gelap, yang terang makin terang. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Berani percaya supaya saudara bisa mengalami. Lah apa sih rahasia suku-suku kita mengalami terbang tinggi, saudara? Yang pertama, efrod yang tinggi. Artinya apa? Dedikasi. Perjuangan yang sungguh-sungguh, saudara. Oh, usaha yang sungguh-sungguh, saudara. Oh, saudara, luar biasa berupaya sungguh-sungguh untuk maju. Bukan berarti kalau sudah dapat janji Tuhan lalu enak-enak saja, tidur-tiduran, berkat jiblok dari langit. Gak ada, saudara. Tapi kita harus bekerja, tapi kita harus berjuang, tapi kita harus belajar, kita harus berusaha. Waktu kita berusaha, berkat Tuhan mengalir melalui usaha kita, melalui perjuangan kita. Tuhan berkata harus ada doa dan usaha. Jangan hanya doa saja, harus ada usahanya. Berkat Tuhan turun saat kita usaha. Kita juga tidak boleh usaha tanpa doa, tanpa mengandalkan Tuhan. Usaha tidak diberkati Tuhan, ya percuma juga. Ada berkat Tuhan, tapi ada, ya seperti Isa, dia menabur sehingga taburannya diberkati 100 kali lipat. Jadi ada efrod, ada usaha, ada perjuangan, berani bayar harga, sungguh-sungguh, saudara. Orang yang tidak ada usaha yang nggak pernah ada hasil. Orang ada usaha belum tentu hasil. Harus usahanya sungguh-sungguh,
Berjuangnya sungguh-sungguh. Bukan hanya usaha loh saudara. Kalau orang nggak nabur, nggak nuai ya sudah pasti saudara. Nabur dikit, nuai dikit saudara. Nabur banyak, nuai banyak. Kadang-kadang aku sudah usaha tapi belum berhasil. Lah saudara dengar, bukan sekedar usaha. Usaha pun belum tentu berhasil. Tapi kalau engkau dapat janji Tuhan, lalu kau perjuangkan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, usahakan sungguh-sungguh, berani bayar harga sungguh-sungguh, pasti Tuhan itu pasti saudara. Ya, kita akan lihat apa yang dialami oleh Paulus saudara. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia berkata dulu yang diperjuangkan dia luar biasa, sekarang gak ada apa-apanya. Setelah dia menerima Kristus, ada anugerah yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih mulia. Saudara, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, sampai yang lain berani dilepaskan, dikorbankan, dihilangkan saudara, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, supaya mencapai janji Tuhan. Dia rela korbankan semuanya, dia rela singkirkan semua penghalang. Kalau saudara bisa perhatikan ya kehidupan Paulus, dia berjuang luar biasa sekali. Dia sempat berkata, aku boleh melayani adalah karena kemurahan Tuhan, maka aku tidak mau sia-siakan. Oh, kemurahan daripada Tuhan, aku akan lakukan dengan segenap kekuatan. Aku tidak mau tawar hati, aku akan kerahkan segenap kemampuanku. Dia berjuang habis-habisan. Dia berani bayar harga luar biasa. Dia berani saudara korbankan semuanya. Maka dia ngalami kemuliaan Tuhan lebih dari semua rasul yang lain. Sama-sama jadi rasulnya. Bahkan dia tidak dimuridkan langsung, tapi dia bayar harga lebih dari yang lain. Paulus berkata, kalau cerita perjuangan, penderitaan, aku lebih daripada yang lain. Maka dia ngalami kasih karunia, anugerah, berkat yang luar biasa juga lebih daripada yang lain. Saat saudara pelajari selalu sama. Kita lihat lagi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu saudara, waktu mereka bisa nyebrang sungai Yordan menghadapi Yeriko. Yeriko adalah tembok yang saat itu kuat sekali, tidak pernah tertembuskan. Karena mereka melihat tantangan yang besar, kesulitan yang besar, penghalang besar. Mereka doa sungguh-sungguh, mereka berjuang sungguh-sungguh saudara. Mereka berani taat sungguh-sungguh, mereka terus berusaha sungguh-sungguh. Dan karena mereka terus percaya sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, taati Tuhan sungguh-sungguh, kuasa terjadi. Tembok Yeriko runtuh. Sekalipun itu ya tembok yang tidak pernah runtuh sebelumnya, tapi runtuh waktu mereka sudah dapat janji dan mereka berjuangnya sungguh-sungguh. Tapi setelah itu di depannya ada bangsa Ai, kecil, jauh lebih daripada Yeriko. Mereka lihat ini kecil, masalah kecil. Mereka tidak kirim semua pasukan, sudah kirim aja sedikit pasukan, beberapa pasukan. Ini cuma kecil. Yeriko seperti itu wajah kita, babat habis kok. Ini hanya kecil saja. Mereka tidak kerahkan segenap kekuatan. Kecil, mikirnya menang, tapi ternyata mereka dihajar, mereka kalahkan, dan mereka lari terbirit-birit. Kenapa kalah? Bukan bangsa Israel kalah dengan Ai, tapi karena tidak kerahkan kekuatannya. Dulunya kerahkan semua kekuatannya, diurapi oleh Tuhan. Mereka menang atas tembok Yeriko yang paling kuat, tetap runtuh. Tapi dengan bangsa Ai, mereka hanya asal aja keluarkan sedikit kekuatannya saja, sehingga hanya kalah. Bahkan mereka lari terbirit-birit. Sama kita anak Tuhan, sudah sama. Tuhan sudah punya janji. Kalau saudara tidak berjuang, jangan berharap mendapat. Tuhan berkati, tapi nganggur, orang gelem kerja. Jangan berharap diberkati. Berkat itu gak ada dari langit, jiblok itu gak ada. Saudara, ya Tuhan pasti beri aku jodoh, pasti gitu saudara misalnya. Tapi di rumah terus gak mau keluar. Lah ketemu dengan orang lain gimana? Gak ada laki-laki dari surga diturunkan di kamar saudara, gak ada. Keluar, ketemu orang, rias yang baik, ikut ibadah, ketemu yang lain, enggak ada ketemu, dek gitu saudara. Atau melayani dari asyar, salaman terus, tiba-tiba ada jejak tambah, dek gitu saudara. Lah baru saudara ketemu, ya atau ya?
Ya toh ya, harus ada doanya sungguh-sungguh, perjuangan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita doakan sungguh-sungguh, kalau kita perjuangkan sungguh-sungguh, berani bayar harga, ya waktunya, tenaganya, pikirannya, dananya, perasaannya, maka Tuhan mengalir. Orang yang lakukan seperti ini akan mengalami tuaian besar. Menuai sungguh-sungguh dengan menuai asal-asalan beda. Ada panen besar, tidak menuai, tidak dapat. Tidak cari jiwa, tidak dapat jiwa. Carinya ya dikit saja waktunya, dapatnya dikit. Carinya banyak, dapatnya banyak. Betul. Di Bogota waktu kita belajar, ada satu perempuan umurnya baru 18 tahun. Dia sudah punya komsel berapa tahun enggak? 380 komsel. Kaget orang. Ini pemudi loh, umurnya 18 tahun loh. Bisa sampai dia kembangkan 300 kelompok sel. Di wawancara, wartawan tanya. Dia jawabnya gampang kok. Kenapa kok bisa seperti banyak ini? Itu tergantung saya katanya. Tuhan sudah nyediakan tuhan. Ya negara sedang dilawat, gereja sedang dilawat. Tergantung aku. Kalau aku tidak gerak, korbankan waktu cari jiwa, ya nggak dapat jiwa. Kalau aku nggak ngundang, ya nggak ada yang datang, memang nggak diundang. Kalau aku ya mengundang, ya ada orang datang. Kalau aku mengundang sedikit, ya datang sedikit. Kalau aku korbankan waktu banyak, cari jiwa lebih banyak, ngundang lebih banyak, ya dapatnya banyak. Tergantung aku. Komsel, saudara, saya mau tanya, maju nggak tergantung. Ini tuan raya terjadi banyak sekali, tapi saudara diam saja, tak imani, tidak pernah maju komsel, saudara. Ya toh ya, ya toh ya. Tiba-tiba saja, ingat ya saudara, tiba-tiba saja. Saya melayani di Klaten, tadi saya singgung sedikit saudara. Di sana itu ya dapat visi yang luar biasa. Salah satunya, saya datang langsung sudah dibisikin salah satu pengusaha. Pak, Klaten ini butuh loh. Ya sang ujian saat ini butuhnya LED. Ya gitu saudara. Klaten sangat butuh loh Pak, LED. Ya, saya ngomong itu. Lalu persiapan. Waktu saya persiapan tiba-tiba Tuhan ingatkan pernah di Solo terjadi. Ada satu kali di Solo itu butuh sesuatu saudara. Ya untuk gereja kita gerakkan doa. Lalu Tuhan ngomong dengan saya, kok dadak ngotot doa, puasa terus menerus. Uangnya wis ning kantongmu kok. Tok kowe bayar rampok kok. Doa puasa terus. Lalu saya waktu khotbah juga ngomong, Tuhan tadi ngomong dengan saya, apalagi yang ngomong dengan saya itu pengusaha saudara. Sudah minta terus dengan Tuhan, doa puasa, itu duit wis ning kantongmu, bayar, buka cek rampok kok. Loh betul gak saudara? Kadang-kadang kita hanya doa saja. Tapi sekali lagi, kalau saudara mau terbang tinggi, saya tanya ayo, latihannya tadi, banyak latihan po enggak latihan? Banyak belajar po enggak tadi? Anak-anak banyak toh latihan sedikit ya pasti sedikit. Orang tuanya mensupport nggak disupport ya nggak bisa seperti itu. Supportnya sedikit ya sedikit, supportnya banyak ya banyak. Itu hukumnya. Sejak hari ini saudara, Tuhan sudah nyiapkan semuanya. Berjuang untuk keluargamu itu mati-matian, berani korban waktu, berani korban tenaga, berani korban perasaan untuk keluargamu, untuk studimu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk segala. Saya mau cerita apa yang saya alami saudara. Ya saudara tahu semua dalam kehidupan saya. Dulu ngandalkan orang tua saya kaya. Pasti studi saya jaminan. Pekerjaan saya jaminan. Tapi ternyata gagal. Hanya karena rambut rontok. Setelah saya doa dengan Tuhan. Ternyata Tuhan sembuhkan. Ini ceritanya ya saudara. Lalu saudara sama. Waktu saya mulai bangun pekerjaan juga sama. Yang pertama Pak, gali lubang tutup lubang. Saudara pernah dengar ya? Gali lubang tutup lubang. Saudara, lalu saya harus mulai. Saat itu saudara, setelah dagang lalu buat usaha. Buat perusahaan, ya pencelupan dan finishing. Saya nggak bisa ambil insinyur gitu saudara, tekstil. Bayar nggak kuat, nggak ada uangnya. Harus belajar sendiri bagaimana mencelup, merubah dari bahan baku, saudara, belaco namanya, jadi putih, saudara, jadi hitam, saudara, jadi merah, jadi warna-warni. Harus belajar, saya harus belajar. Baru akhirnya bisa, baru perusahaan saya bisa, ya mewarna dengan baik. Waktu salah satunya yang paling berat adalah, ya karena di tekstil ada banyak
Kompetitor saya tiba-tiba saudara Inden datangkan mesin tekstil yang canggih saudara. Dia uangnya banyak bisa datangkan mesin yang canggih. Lah saya nggak punya uang. Kali lebang tetap lebang saudara. Utang si A 1 bulan, utang B bayar A, bulan depan utang C bayar B, seterusnya. Gimana? Tapi sekali lagi, asal mau doa, asal mau berusaha, belajar, berjuang, Tuhan buka jalan. Satu hari ada orang cerita, itu ada mesin finishing yang sudah di akhir, tua, sudah nggak pakai. Tahun 1938, saya masih ingat. Jadi oleh pabriknya sudah dipreteli, dijual kiloan. Ada di kandang babi saudara. Saya tergerak, tak beli saudara. Mesin sudah nggak dipakai itu, jual kiloan, tak beli saudara. Lalu cara gimana? Saya ke Jakarta. Saat itu ada selalu tiap tahun pameran mesin-mesin. Saya datang di pameran mesin yang dari Jepang. Lalu saya datang sana disambut baik. Dia pikir wah ini bos, ini mau beli ini saudara. Saya diberi minuman, diberi snack saudara. Lalu dikeluarkan buku mereka. Lalu mereka cerita, oh kalau mesin kita bagus, sistemnya hebat, beda dengan yang Jerman. Jerman itu biayanya mahal, harganya. Punya kita Jepang efisien, murah, sistemnya seperti ini, seperti ini. Kalau dari sana sistemnya gitu, wah tapi kita lebih, itu bagus. Ya, saya berikan semua, pulang saya bawa bukunya saudara. Semuanya saya ganti tempat yang Jerman, yang lain sama. Wah ini ada bos mau beli, disambut bagus sekali. Kasih penawaran, dijelaskan. Kalau yang dari Jerman gini macam-macam itu kuat, itu tahan lama. Kalau dari Jepang wah, itu ringkih, macam-macam gitu. Pokok jelaskan sistemnya kalau mereka gini, kalau kita gini. Saya dengar itu belajar. Lalu kasih buku, saya bawa pulang semuanya. Setelah pulang, sekalipun saya hanya SMP 1, nggak pernah sekolah STM, tapi saya pelajari sendiri dari perkataan tadi, dari buku. Saya belajar sendiri untuk merakit ini mesin yang sudah dibongkar, yang sudah dijual besi tua. Sulit, bukan mudah. Sulit, saya katakan sekali lagi, nggak mudah, sulit, sangat sulit. Tapi sekali lagi, waktu saya berjuang, lalu jalan buntu. Terus doa kadang Tuhan tuh tiba-tiba beri pikiran gitu. Oh harusnya gini ya, pasang lagi saudara. Nanti ngalahin jalan buntu lagi, doa lagi. Oh harusnya gini ya, pasang lagi. Dan singkat cerita, melalui perjuangan belajar, akhirnya jadi. Bahkan waktu saya produksi, biayanya jauh lebih murah daripada kompetitor yang beli dengan mahal. Hanya saingannya kita enak sekali. Karena harga yang saya produksi lebih murah. Dan kebetulan produksi saya itu waktu tekstil yang memang di kelas yang bawah. Jadi kalah sedikit, bagusnya enggak masalah. Tapi harganya jauh lebih mudah. Belajar. Enggak belajar saudara enggak bisa. Saudara usaha apapun, rumah makan, usaha apapun belajar. Jangan isanya gini-gini terus. Lah saudara gak maju-maju. Dunia itu majunya cepat. Belajar. Bahkan gigih saudara. Jangan asal-asalan. Saudara udah usaha. Oh 1 hari hanya kerja 3 jam. 1 hari 10 jam pasti hasilnya beda. Betul enggak? Saya kalau waktu di sana saya selalu itu Pak Tek itu karena sudah ikut saya sejak di pabrik saudara. Dia tahu kalau ada barang rusak gitu saudara. Mesinnya ada rusak. Biasanya orang, Pak tunggu ya. Minggu depan itu montirnya datang. Nanti kalau montirnya datang, lah nanti kita tunai. Lalu montirnya datang, ini ada onderdilnya yang rusak. Ini harus tunggu dulu dari Jakarta, dari Semarang, minggu depan lagi atau apa lagi. Saya nggak pernah mau gitu. Mesin rusak harus langsung dibenahi. Saat itu harus dibenahi. Bila perlu saya tidur di pabrik untuk menyelesaikan. Pokok hari ini rusak, besok bisa jalan. Hari rusak, besok tetap jalan. Tergantung saudara. Saat kita gigih berjuang, Tuhan sertai jadi. Sekarang waktu saya jadi pendeta, saudara lihat. Saudara jangan, wah Pak Ubaja SMP aja bisa kok. Orang tuanya marah, kamu kerja yang rajin. Gak usah apa-apa, sekolah tinggi buat apa. Itu Pak Ubaja SMP 1 bisa. Saudara jangan lihat SMP 1-nya. Tapi saudara lihat saya belajar. Berjuang. Saya belajar dengan banyak di Indonesia lah. Misalnya lah Jamie Untoro, Edi Leo,
Bambang Wijaya, beberapa prioritas saya datang untuk belajar, saudara, di luar negeri, tempatnya Yonggicho, saudara, dengar ya, itu paling banyak. Lalu di Bangkok, tempat Kriangsa, pendeta Kriangsa, lalu di Toronto, lalu di Pensacola, lalu di Bogota, Prinsip 12, lalu di Nigeria, David Oyedepo, belakang ini Adeboye. Belajar, baru bisa maju. Saya sekarang melayani, ini seperti nggak punya jam kerja loh, saudara. Jam saya nggak tahu, tapi terus berjuang. Bisa saja saya pendeta, yang penting minggu khotbah, Senin sampai Sabtu atau Jumat sudah nganggur. Ya bisa, tapi nggak maju. Ya atau ya? Nah sekarang saya mau tanya saudara gigih atau tidak? Kalau nggak gigih, jangan nyalahkan Tuhan. Hari ini ambil keputusan gigih, berjuang, fight sungguh-sungguh. Dan saudara lihat Tuhan urapi, Tuhan berkati, saudara akan terbang tinggi. Ya belajar sungguh-sungguh, yang melayani latihan sungguh-sungguh, KKS belajar sungguh-sungguh, gimana mengembangkan komsel, gigih, cari jiwa sungguh-sungguh, muridkan sungguh-sungguh, lipat gandakan sungguh-sungguh, tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, jangan lewatkan momentum untuk terbang. Momentum, katakan momentum. Saudara, segala sesuatu itu ada momentumnya. Saat yang tepat maksudnya, momentum tepat. Jangan sampai lewatkan saat ada momentum, saudara. Yohanes 5 ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tuhan sering berkata apapun penyakitnya. Tapi dengar, saat itu ada momentum. Sebelum air goncangan mereka mau masuk air gak ada apa-apanya. Kalau goncangannya sudah selesai, sudah lewat, orang baru masuk gak ada apa-apanya. Mereka harus masuk saat digoncangkan, langsung masuk. Sembuh, apapun sakitnya, sembuh. Saudara ingat Petrus, waktu mereka disuruh Tuhan Yesus naik perahu kena badai, Yesus turun berjalan di atas air, di atas badai. Betul? Petrus berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku turun. Jalan di atas air seperti engkau, Guru. Betul? Kalau Yesus belum ngomong ya, dia turun, tenggelam, mati. Betul enggak saudara? Yesus berkata, ya turun, jalan. Itu momentum, itu saatnya. Tuhan sedang berikan rema, Tuhan sedang berikan mandat, Tuhan sedang perintahkan. Dia jalan, kuasa Tuhan menyertai, dia ngalami mujizat yang besar. Tapi kalau ianya sudah ada, dia enggak jalan besoknya. Atau itu sudah besoknya mau ditiru lagi. Kemarin saya jalan di atas air. Sekarang lihat dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau berjalan di atas air. Nekat bang ya mati. Sudah dengar ya. Ada momentum. Waktu-waktu tertentu. Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau pas waktunya Tuhan tiba. Itu hebat. Itu indah. Jangan sampai kelewatan momentum yang ada. Kalau saudara kelewatan, saudara enggak dapat apa-apa. Sekarang ada janji Tuhan juga sama. Saudara berjuang habis-habisan. Sekalipun sudah dijanjikan, sudah disediakan. Tapi yang kedua, momentum Tuhan saat datang jangan sampai terlewatkan. Orang kalau naik selancar tahu, gelombangnya waktu naik itulah momentum. Betul enggak? Gelombang belum naik dia enggak bisa selancar. Gelombangnya naik, dia itu cepat naik di atas gelombang, itu momentum. Gelombangnya sudah turun, dia naik, nggak bisa juga. Ada waktu, saudara perhatikan. Waktu Tuhan berkenan, dia akan lakukan sesuatu yang dahsyat. Dia akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Betul, momentum Tuhan tidak tentu. Ya saatnya datang kadang-kadang dalam badai. Ingat Jakarta, ya Tuhan tawarin tempat yang besar di PIK, masih ingat ya? Saat itu kita, kalau menurut kita itu belum saatnya. Karena baru dapat kok di Soho, New Soho, baru beli. Tapi Roh Kudus berkata ini Bapak mau memberi. Ini kesempatan, pasti Bapak tolong. Hanya kita percaya, kita mau persiapan, baru mulai mau ya bangun. saudara, sadari COVID, betul enggak saudara? Tapi Tuhan beri rema.
Saudara, momentum itu saat saudara dapat rema, itu momentum. Nggak boleh ditunda, nggak boleh disia-siakan. Kita tetap nekat, yang lain tutup, kita bangun. Ya, kontraktor yang lain juga tutup, kita bangun. Lain tutup, kita bangun. Lain tutup, kita bangun. Lain tutup, kita bangun. Kita ya sampai nggak ngerti dananya itu gimana. Pokoknya nyatanya bisa bayar. Akhirnya lunas saudara. Dan akhirnya ya tahun yang lalu saudara selesai dipakai hanya 1 tahun 1.000 lebih sekarang. Yang lama tambah, yang baru 1.000 lebih. Momentum. Tapi setelah itu ya saudara awal tahun kontraktor aja ngomong dia dapat kontrak baru harganya 3 kali lipat. Artinya saat kita dapat kontraknya harganya hanya 1/3 dari seharusnya. Justru saat krisis orang nggak ada yang bangun. Itu ada kontraktor yang butuh kerja. Daripada dibubarkan dia harus kasih pesangon banyak. Daripada kasih pesangon besok mau mulai lagi nggak punya karyawan. Lebih baik pesangonnya dirugikan saja. Di kontrak itu dia tetap kerja. Waktu mulai bagi lagi dia sudah siap. Sekarang 20 hektar pusat kegergaran. Itu momentum. Itu momentum. Saudara lihat. Begitu tangkap, percaya, bergerak, maju. Tuhan tolong luar biasa. Waktu diumumkan sekarang kita mulai bangun ternyata banyak sekali. Orang digerakkan Tuhan. Saya ngomong digerakkan Tuhan ya saudara. Karena tanpa Tuhan itu nggak mungkin bisa. Orang kaya seperti apapun tidak diberi hati memberi, tidak bisa memberi. Orang sederhana seperti apapun diberi hati memberi, bisa memberi. Karena Tuhan bisa memberi benihnya juga saudara. Betul, nggak digerakkan Tuhan, nggak diberi hati memberi, nggak bisa. Waktu diumumkan sudah langsung sejak 1 tahun yang lalu. Wah, tempat perjamuan kawin di Kana, tempat doa di Taman Getsemani, saudara. Terus tempat Simon, gembalakanlah kawan dombaku kalau engkau mengasihi. Ada banyak saudara gerak. Apalagi bukit doa kita membuat 30 diumumkan 1 minggu habis. Habis itu bukan dijual loh saudara. Habis orang yang mau membiayai loh saudara. Langsung habis. Lalu saya minta arsiteknya tambah. Dimasukkan jadi 41. Hanya 2 hari habis saudara. Lalu ada yang minta lagi, Pak tolong Pak supaya bisa dipakai berapa orang. Kelompok saya mau doa bersama bisa. Lalu saya minta lagi ada 2 tempat bisa disediakan, ada yang lebih besar. Isinya ya 12 orang bisa ada di dalam. Hanya saya katakan pada saat itu hari itu belum sampai besok sudah habis. Karena apa saudara dengar? Momentum. Saudara tangkap dulu momentum. Saudara ya dulu ya. Waktu kita ngadain konferensi ini yang lalu. Kita akan buat kaset-kaset. Betul gak? Saat itu momentum. Kasetnya laris. Tapi kalau saat itu tidak diproduksi waktu momentum. Gak dikerjakan. Nunggu 1 bulan ditawarkan. Gak ada yang beli. Tapi saat itu. Orang antri. Saat itu orang rebutan. Saudara bisa dekat dengan Tuhan. Tangkap momentum Tuhan. Intinya paling mudah. Carilah rema. Saat rema datang itulah momentum. Jangan sampai disia-siakan. Saudara jangan mendahului sebelum dapat rema. Jangan tunda setelah dapat rema. Saudara dapat rema, saudara langkah. Percaya saya, itu kuasa Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan saudara. Banyak orang kelewatan momentum karena apa? Selalu bimbang. Yora. Maju mundur. Orang bimbang gak pernah dapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sediakan. Tapi kalau terus bimbang. Maju mundur. Undur. Gak pernah dapat apa-apa. Sekalipun sudah dijanjikan. Sudah disediakan. Ada enggak yang bimbang? Ya Raya. Kalau saudara bimbang terus saudara tidak dapat apa-apa. Karena orang bimbang gak pernah melakukan apa-apa. Betul? Maju angin. Maju saudara. Kenapa bisa bimbang saudara? Terlalu banyak pertimbangan. Gue kalau gini gimana ya?
Nanti kalau nggak bisa bayar gimana ya? Nanti kalau nggak mujizat gimana ya? Banyak pertimbangan, saudara. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa itu terus menerus memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Harus terus lihat angin, lihat awan. Yora ini nanti gimana? Pas tidak musim macam-macam. Sudah terlalu banyak pertimbangan. Saudara nggak pernah melangkah, bimbang terus, nggak pernah ngalami. Dipertimbangkan dulu baik nggak? Boleh enggak? Boleh. Dipertimbangkan matang-matang boleh enggak? Boleh. Bagus. Tapi jangan sampai dipertimbangkan enggak ada habis-habisnya terus sampai enggak melakukan apa-apa. Loh ada loh, pertimbangkan terus. Sampai seminggu enggak ada keputusan. 1 bulan enggak ada keputusan. 1 tahun enggak ada keputusan. Wes lewat. Loh, betul loh saudara. Ya tak? Di perjuangan inilah nanti gimana. Kalau seperti itu terus enggak pernah melangkah, enggak pernah mengalami. Saudara dengar, kalau sudah dapat terima, itulah momentum. Itulah momentum. Saat dia ada video kesaksian, saudara dengar, Tuhan itu saudara tangkap. Tuhan itu sedang ada perbedaan. Dia dengar dari khotbah, rema gereja ditangkap, betul enggak? Dipercayai. Dua-dua terus percaya. Dia melangkah. Apa masuk akal toh? Keadaan krisis kok malah dapat 2 rumah besar. Mestinya itu akan penghematan. Bahkan banyak orang harus jual. Tidak cuma 2 rumah besar. Tambah mobil yang canggih. Gak masuk akal. Tapi sekali jangan batasi Tuhan. Tuhan sedang ada perbedaan. Betul. Kalau saudara dapat rema seperti dia, langkah, lakukan. Saudara akan mengalami. Saya lihat waktu beli gedung Biskup Setar. Enggak masuk akal, enggak bisa. Tapi Tuhan berkata, beli. Aku mengadakan yang tidak ada jadi ada. Itu momentum. Enggak boleh saya tunda. Kalau saya tunda, hilang. Betul? Waktu mau membangun gedung ini, tiba-tiba ada 4 rumah di sekitar kita. Dijual dalam 2 bulan 4 rumah kita beli. Seketika ada orang digerakkan Tuhan. Jual, beli. Itu momentum. Saya tahu ini waktunya. Kalau enggak langkah hilang. Tapi saat ada momentum sudah mengalami. Yang kedua, pernah mengalami kegagalan. Saudara, pernah apa saudara? Pertama terlalu banyak pertimbangan, dan dibimbang, pernah gagal. Sama, orang pernah gagal itu jadi penakut, jireh. Bahkan saya kata jago pedotan. Saya pernah cerita dulu waktu saya masih muda suka botoan. Ya jangkrik buat botoan. Lalu adu jago buat botoan. Saya lihat jangkrik maupun jago sama. Kalau pernah kalah, lalu jadi jireh, pedotan. Dengan jago yang lebih kecil aja takut, saudara. Nggak berani, saudara. Iya, sebelum pedotan lebih besar aja berani. Tapi kalau sudah nggak berani. Jadi nggak berani. Disuruh nggak berani. Dulu aku coba pacaran. Aku kecewa, disakiti hatiku sampai sekarang ini loh. Sakitnya di sini, nggak hilang-hilang. Jadi pacaran sudah, wah pedot nggak aku disakiti lagi. Mau aku, wes orang pacaran terus. Ya jangan berharap menikah. Pedotan. Ada orang yang cari kerja pedotan. Ngelamar kerja aku ditolak 5 kali loh Pak. Pedot. Aku pernah usaha loh. Gagal 3 kali 4 kali loh Pak. Pedotan. Aku pernah mengalami loh. Aku disuruh doa gak bisa loh. Pedotan. Saudara dengar. Kalau saudara sudah pernah gagal. Saudara tidak bangun hati saudara. Selamanya gak pernah mengalami. Tuhan sediakan. Saudara gak berani melangkah kok. Gak berani kok. Betul? Segala sesuatu ada waktunya. Dulu boleh kalah. Tapi kalah itu bukan segalanya. Kalah itu adalah ya kemenangan yang ditunda. Kalau saudara berjuang terus. Waktunya Tuhan datang, kemenangan terjadi. Betul? Saudara lihat orang yang sukses dulunya mengalami gagal banyak. Ya, pernah nggak? Siapa yang di sini nggak pernah gagal? Dokter gigi juga pernah gagal. Semua pernah gagal. Saya semua sama saja. Gagal itu bukan segalanya. Gagal bukan sudah nggak ada pengharapan. Gagal sesungguhnya ada saat kita sudah tidak berani bangkit.
Saat kita tidak pernah berani lagi mencoba. Saat kita nggak berani lagi berjuang. Dalam nama Tuhan. Yang gagal, bangkit. Yang gagal, bangkit. Yang gagal, bangkit. Yang gagal, bangkit. Amin. Ada satu kesaksian lucu, saudara. Kalau Pak Dodi ingat itu dulu Yuda Mael. Karena dulu pasti negeri juga, Linda juga. Ingat kesaksian saya tiba-tiba gini. Dia cerita, adik saya itu cantik katanya gitu. Ada pemuda mukanya bagi saya itu gak sepadan. Deketi adikku katanya. Adikku gak suka ditolak. Saudara. Tapi nekat terus, saudara. Sampai akhirnya adiknya itu benci, diusir. Ya kalau saudara sudah diusir gimana? Daplek, tekok terus. Sampai diludahi, itu saudara. Ya toh, tapi datang terus. Akhirnya adiknya itu merasa, ini orang ini cinta sungguh-sungguh loh. Mati-matian. Daripada aku dapat pria lain yang belum tentu cinta dengan saya toh. Ini cintanya sungguh-sungguh loh. Tak gitu udah tetap datang terus. Ya sudah, luluh hatinya, nikah. Jangan berhenti berjuang. Bersama Yesus ada kemenangan. Yang terakhir, ya, kenapa orang bimbang? Mendengarkan perkataan orang lain yang tidak menangkap visi yang Tuhan berikan pada kita. Dengar, kalau saudara sudah dapat visi, saudara sudah dapat rema, jangan tanya pada orang lain yang gak pernah dapat rema. Jangan tanya orang lain yang gak pernah dapat visi dari Tuhan. Jangan tanya orang lain yang gak punya hubungan pergaulan intim yang nyata dengan Tuhan. Saudara kalau dia gak pernah ngalami, saudara tanyain pasti jawabannya mbak bener. Wah dia gak ngerti kok, dia gak pernah ngalami kok, betul gak? Datang ya ada orang yang ngerti, yang ngalami. Betul saudara, banyak orang, wah gereja kita bersyukur loh, berjalan dalam visi, berjalan dalam rema. Kalau saudara tanya dengan pendeta atau teman atau siapapun yang gak jalan dalam visi, gak jalan dalam tuntunan Tuhan, gak jalan dalam rema, ya pasti jawabannya ngalor itu. Loh betul saudara, pasti ditertawakan. Ngapain itu? 20 hektar uangnya berapa? Belikan kerupuk aja dapat berapa? Benar saudara, benar. Jangan tanya orang yang gak ngerti. Tanyalah orang yang ngerti, peganglah. Saudara tiap minggu itu sudah rema petunjuk. Kalau saudara tanya yang tidak ngalami, saudara bimbang. Saudara lihat ya Yusuf dapat mimpi. Betul? Dia ngomongnya dengan siapa? Kakak-kakaknya dan ayahnya. Betul? Kakaknya itu nggak ngerti tentang gitu, nggak ngerti. Nggak pernah dapat mimpi kakaknya. Nggak ngerti tentang visi dari Tuhan. Ya nggak bisa terima, malah marah. Bantai saja. Ini sombong, merasa hebat ya. Betul nggak? Malah dicela, dihancurkan. Karena ngomongnya dengan orang yang nggak ngerti. Tapi beda saudara lihat ya. Bapaknya nggak gitu. Bapaknya seorang pemimpi. Yakub itu juga seorang pemimpi. Dia dengar kesaksiannya Yakub ditangkap, simpan dalam hati. Dia tahu ini Tuhan. Betul saudara? Lihat ya. Yusuf waktu ngomong kakaknya nggak ngerti. Wah reaksinya nggak baik. Tapi ayahnya ngerti. Ayah itu juga seorang pemimpi. Dia tangkap. Ini impian dari Tuhan. Saudara sama. Kalau saudara dapat visi sekali lagi rema. Saudara dengar. Tanya dengan orang yang memang ngerti. Yang ngalami. Yang berjalan di situ. Supaya enggak salah. Saudara enggak bimbang. Kalau tanya dengan orang yang enggak itu pasti buat saudara bimbang. Berjalan. Dan kalau saudara lakukan itu. Saudara akan jalan dalam kasih karunia, dalam pengurapan. Saudara akan lihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara lihat Nuh dapat mimpi. Tanya siapapun yang pernah ngerti, ditertawain. Betul nggak saudara? Malah diejek, ditertawain. Apa ini wong sudah gini. Wong di bukit kok bangun bahtera. Ini nggak musim, nggak pernah ada banjir. Itu waktu belum ada banjir bumi. Kok seperti itu? Nggak bisa. Tanya dengan orang yang memang hidupnya di situ. Saya doakan saudara ngalami breakthrough. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Selalu tahun yang lalu ngalami kebaikan, tahun ini ngalami kebaikan, tahun depan ngalami kebaikan, masa depan saudara ngalami kebaikan.
Tadi pagi baik, sekarang siang baik, sore baik, malam baik, mimpi baik. Semua berdiri. Cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Pakai lagu itu untuk menyatakan iman kita pada Tuhan. Sebab sepanjang hidupku Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau setia, Engkau bisa diharapkan, Engkau menjadi jaminan, Engkau akan menjadi jawaban. Selama-lamanya aku akan memuliakan Engkau, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, bersaksi kebaikan-Mu Tuhan, mengucapkan kebaikan-Mu Tuhan, mempercayai kebaikan-Mu Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Ya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Semua angkat tangan pada Tuhan, berdoa secara pribadi pada Tuhan. Katakan secara pribadi pada Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau amat baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik bagi kamu. Oh Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau baik bagi kami. Oh Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ajar kami tangkap, percaya kebaikan-Mu. Oh sehingga kami bisa percaya panen itu sekarang, panen itu sekarang, terbang tinggi itu sekarang. Ini waktunya Tuhan, Kau ingin bawa kami Tuhan mengalami panen raya. Kau ingin pakai kami Tuhan mengalami terbang tinggi Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami percaya, tangkap dengan iman, memperjuangkannya dengan gigih. Oh dengan sungguh-sungguh, mengusahakan habis-habisan, berani bayar harga sungguh-sungguh Tuhan. Oh sehingga sungguh-sungguh Engkau berkarya dalam usaha kami, Engkau berkarya dalam perjuangan kami, Engkau berkarya dalam pekerjaan kami, Engkau berkati sehingga kami mengalami karya yang maksimal karena kami menuai dengan maksimal. Tuhan beri pembukaan ilahi, Tuhan beri hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan beri pengurapan. Ajar kami Tuhan bergerak saat momentum datang, sehingga kami tidak melewatkan momentum, sehingga kami tidak mendahului momentum, kesempatan-kesempatan yang hadir. Tuhan ajar kami seperti Yusuf dari Arimatia saat Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saatnya Yesus dikubur butuh kubur, Dia berani berikan kuburnya sehingga terus sampai sekarang dikenang. Sehingga terus sampai sekarang itu menjadi berkat. Tuhan yang terus tuntun kami, tidak terus terombang-ambing oleh keraguan,
tidak terus Tuhan. Kami bimbang, kami berani melangkah, kami berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini. Kami pegang penuh, kami terima penuh, kami taati penuh, dan kami tahu janji-Mu nyata, rencana-Mu nyata jadi dalam kehidupan kami. Ora lapa satara. Tuhan, Roh Kudus Kau sedia berkarya. Roh Kudus Kau Yesus sedia menyingkapkan isi hati-Mu. Roh Kudus Kau sedia sama setiap kami. Dunia gelap tapi Kau terangi kami, terangi pikiran kami, terangi hati kami, terangi tutur kata kami, terangi isu kami Tuhan, terangi keluarga kami. Ora lapa satara. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Sehingga bisa berkarya sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan. Yang kekurangan berkati, sehingga bisa jadi berkat yang luar biasa sesuai janji-Mu. Yang jalan buntu bukalah jalan, yang butuh rema berilah rema, yang butuh mujizat berilah mujizat. Setiap doa kami bawa di hadapan-Mu. Yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, Kau beri yang terbaik. Apapun yang doakan, yang butuh pekerjaan, Kau berikan yang terbaik. Dan Kau yang berkarya. Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu kami lakukan dengan iman. Dan kami percaya Engkau menjawab doa-doa. Maka dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa, terima jawaban doa. Kami terima dengan iman, terima, terjadi. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa dan kami siap jadi berkat. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Gereja bagiku. Tuhan mari serukan. Aku Karena Allah sanggup, aku diberkati, aku dilimpahi. sekali lagi bersama-sama serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Jadi berkat. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan panen itu sekarang. Diberkati dengan terbang tinggi dengan sayap Raja Wali. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.